David Abu Marsal, 6, silakan. Ya, 6, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya tentang kajian sebelumnya, Ustaz, tentang masih salat berjamaah kemarin. Ini untuk yang hadis nomor 443 itu di buku Ustaz. Itu apabila orang yang sholat sendiri belakang imam itu kan tidak sah. Terkadang di daerah-daerah kita ini, kadang saat pertama tuh masih kosong, sebenarnya bisa masuk dia, tapi nggak masuk. Pas saya masuk ke masjid, saya masuk juga ke masjid. Apakah saya masuk di saat pertama itu ngisi yang kosong itu, atau saya bantu dia, Ustaz? Kalau karena dia kalau nggak ditemani kan akhirnya dia sholat sendirian sehingga tidak sah sholatnya. Takut kan nanti sampai akhir pun nggak ada orang lagi. Nah, itu bagaimana tindakan sikap kita lah? Apakah saya masuk ke sab pertama untuk memenuhi itu sab, atau saya bantu dia ke menemani dia di sab keduanya, Ustaz? Itu yang pertama, Ustaz. Yang kemudian di hadis 430 kita panjang lebar kemarin Ustaz mensyarah hadis tersebut. Salah satunya mengeraskan apabila masjid itu penuh sehingga adalah petugas yang misalnya imamnya mengatakan Allahu Akbar, maka ada yang mengatakan Allahu Akbar supaya makmum belakang terdengar. Tapi pas rukuk itu, Ustaz, kan kita disunahkan macam sama dengan imam itu sami Allahu liman hamidah, maka kita baca sami Allahu liman hamidah juga, rojihnya gitu. Tapi ada yang masih itu membaca Rabbana walakal hamd. Itu apakah hadisnya ada tertentu atau gimana, Ustaz? Yang terakhir, apabila kita sholat witir dan tahajud dan witir, rojihnya kita syir atau jahar, Ustaz? Kadang-kadang saya sholat itu kadang saya syir, kadang-kadang saya jahar. Apakah itu sama pahalanya atau berbeda? Demikian, Ustaz. Jazakumullah khairan atas penjelasannya dan bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama tentang masalah seseorang yang sholat di belakang shop sendirian, padahal di depannya masih ada yang kosong. Bagaimana sikap kita? Apakah kita temanin dia sehingga dia tidak batal sholatnya, ataukah kita mengisi shop yang kosong? Jawabannya adalah kalau seandainya kemungkinan besar orang tersebut ada yang datang setelah kita, maka kita yang mengisi shop kosong. Kalau seandainya kemungkinan besar ada orang datang setelah kita, maka kita mengisi shop yang kosong. Tapi kalau seandainya kemungkinan besar tidak ada lagi orang yang datang, karena mustahil ini ada orang datang, karena ini di rakaat keempat misalnya atau di rakaat ketiga, maka apa yang kita lakukan? Maka kita sholat di samping dia itu lebih baik. Ya, sholat di samping dia itu lebih baik. Kalau seandainya kemungkinan besar tidak ada lagi orang yang datang, ya ketimbang dia tidak sah sholatnya sendirian, maka kita sholat berdampingan di bersamanya. Ini seandainya kondisi ketika shaf itu atau makmum itu tidak ada lagi yang datang dan ada shaf yang kosong di depan, masih bisa diisi. Maka kalau kita disuruh memilih dalam kondisi semacam ini, tentu kita boleh saja memilih kondisi di depan, ya, atau di belakang menemani dia. Tapi mana yang lebih afdal, mana yang lebih baik? Maka kondisi semacam ini kita menemani orang ini, ya. Kalau seandainya orangnya jahil, orangnya tidak mengerti. Tapi kalau seandainya orangnya berilmu, tahu, maka Anda tidak perlu. Anda maju saja ke depan. Mungkin dia melihat sholatnya di belakang saf sah, karena ini masalah khilaf, ya, masalah khilaf. Tapi kalau seandainya orang tersebut ya tidak mengerti, tidak paham, maka di sini kita sholat. Tapi kalau seandainya orang tersebut mengerti, paham, ya, atau dia melihat, memandang sholat di belakang saf itu tidak mengapa, ya tidak perlu Anda menemani. Kita sholat di depan, isi saf yang kosong. Jadi dilihat kondisi makmumnya. Pertama, ada nggak orang yang sholat setelah kita nanti datang? Kalau nggak ada, ya kita nemani dia. Yang kedua, kita lihat orang itu ngerti apa tidak, ya, hukum sholat di belakang saf sendirian. Kalau dia orang yang ngerti, paham, tetapi dia berkeyakinan tidak batal, maka tidak perlu kita sholat di sampingnya. Kita sholat di depan, isi saf yang kosong. Tapi kalau seandainya orang tersebut
tidak mengerti, tidak paham, maka kita sholat di sampingnya karena untuk menolong saudara-saudara kita tersebut. Kemudian yang kedua, apakah ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kita ucapkan sami Allahu liman hamidah atau kita ucapkan Rabbana walakal hamd? Terjadi khilaf dengan para ulama dalam masalah ini. Khilafnya yang sangat kuat. Maka ketika seorang makmum tabligh menyampaikan sami Allahu liman hamidah, tetap dia sampaikan sami Allahu liman hamidah, ya. Kecuali dia mengucapkan Rabbana walakal hamd, itu yang dia yakini, maka dia mengucapkan Rabbana walakal hamd. Tapi kalau seandainya dia ingin mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka itu tidak mengapa, muballigh namanya, yang menyampaikan suara imam. Kalau seandainya suara imamnya lemah, maka muballigh ini boleh dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah atau dia mengucapkan Rabbana walakal hamd bagi dia yang tidak melihat mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Bagi yang melihat mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka dia ucapkan sami Allahu liman hamidah. Dan ini khilaf yang sangat kuat di kalangan para ulama. Wallahu taala alam. Kemudian yang ketiga, salat tahajud dan salat witir, apakah dijaharkan atau disirkan? Salat tahajud dan witir itu boleh dijaharkan dan boleh disirkan. Dilihat mana yang lebih aslah, yang lebih bermanfaat bagi diri kita. Apakah dijaharkan ataukah dipelankan? Kalau kayaknya lebih bermanfaat bagi kita, lebih khusyuk, ya, disirkan, maka disirkan. Kalau misalnya lebih bermanfaat bagi kita dijaharkan, maka kita jaharkan. Maka kita yang paling paham kondisi diri kita. Oleh karena itu ada para ulama, dilihat kondisi orang tersebut, mana yang lebih bermanfaat baginya. Apakah dijaharkan ataukah disirkan. Wallahu ta'ala alam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh David Abu Marsal ya. Insyaallah sudah mengerti dengan baik. Alhamdulillah.